Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to. Oke bro, balik lagi sama gue Adit dan Fadil di acara interview ya kan di channel Capek Nganggur. Ini episode yang kedua. Masih berdua aja nih, gue sama Fadil, belum ada belum ada partner lagi, belum ada bintang tamu. Nunggu AdSense dulu bro. Nunggu AdSense. Masih lama AdSense ya. Oke bro, kali ini kita bakal bahas, ini kalian bisa lihat kan, tempatnya ini adalah lumayan agak ya, sedikit agak horor nih. Ini depan rumah gue BTW bro. Pohon bambu banyak ya, lumayan menarik gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup horor lah ya, pengalaman horor gitu ya, ketika lu kerja atau ketika lu nggak lagi kerja gitu ya. Jadi gini, buat teman-teman yang emang masih nganggur gitu ya, kalau kalian punya pengalaman horor, pengalaman menarik, yang membosankan atau yang nggak membosankan, atau yang seru atau nggak seru, ceritain aja, udah ceritain ya. Nggak apa-apa, siapa tahu yang nonton banyak ya kan gitu. Jadi ini intermezzo aja, kayak kita selingan. Kebetulan gue punya pengalaman cukup menarik di kantor daerah Jakarta Selatan ya, pengalaman gue kerja. Oke, Bill, kita ngobrol masalah yang agak horor-horor. Lu udah punya lu udah punya pengalaman horor belum? Ketawain kuntilanak. Ketawain kuntilanak di mana? Rumah temen Di daerah mana tuh? Kupu tuh di mana? di belakang orang Anur. Oh, daerah Sawangan juga berarti ya? Masih Daerah Sawangan, Depok. Jadi diketawain sama cewek ini, cewek cantik. Itu jam berapa kejadiannya? jam 3 malam. Jam pagi kali? Iya, jam pagi, udah mau pagi. Iya, jam 3 pagi. Iya. Jam 3 pagi. Lagi ngapain lo? Lagi nongkrong main biasa. Lagi nongkrong main, terus tiba-tiba ada yang tawa gitu. Tiba-tiba ada yang tawa. Kabur dong. Yang lain pada tidur semua. Lu doang yang melek? Berdua orang. Sama teman satu. Terus gimana? Tawain langsung pada nubruk temen. Oke. Buat lu semua yang punya pengalaman horor, lu bisa komen di bawah ya, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol bareng gitu kan. Oke. Nah, selain diketawain itu, kejadian kapan itu? Udah lama apa baru? Lagi kelas 2 SMK. Tahun berapa ya itu? 2018 ya? 2018. Habis itu lu pernah lagi nggak selain itu? Apa itu pengalaman pertama dan terakhir lu? Pengalaman pertama, kalau ngerasain merinding sering. Soalnya agak sensitif, cuma nggak bisa ngeliat. Oh, oke. Jadi buat lu yang merinding berarti lu sensitif deh. Sensitif. Apa namanya, nunggu gaji nggak masuk. Oke. Nah, gue punya cerita nih Del. Jadi ini di daerah Jakarta Selatan, buat teman-teman ya, di salah satu gedung perkantoran di daerah Jakarta Selatan, di tepatnya itu di daerah Guntur ya, di kawasan itulah, di kawasan gedung-gedung perkantoran yang di Jalan Kuningan Madia di Guntur ya, mungkin lu tahu lah ya, salah satu gedung pertama ya, buat lu tahu juga salah satu gedung pertama di daerah itu gitu ya, buat lu, dia punya apartemennya juga ya buat yang nonton ini. Nah waktu itu gue lagi lembur tuh ceritanya. Ini belum lama nih, 2019 nih. 2019? Iya 2019, soalnya 2020 kita udah pandemi ya, banyakkan WFH-nya dibandingin WFO. Nah itu gue lagi lembur, itu masih jam berapa ya? Masih sore, masih jam 11-an deh, 11 apa jam 10 gitu. Itu pertama banget itu, gue dengar ada orang ngetok-ngetok di kantor sebelah. Anjir, gue takut nih, merinding nih ini ceritanya. Jadi ceritanya gue di kantor ini nih. Nah, di kantor ini kan ada tembok nih sekatan. Nah, di sini tuh ada kantor lain nih. Nggak mungkin ada orang lah di situ. Tapi pas kita lembur tuh kita ada berempat ya, sama-sama. Berempat, ada ceweknya satu, 3 orang. Itu semuanya tim HR tuh. Lagi ngerjain payroll tuh ceritanya, lagi ngerjain penggajian ya kan. Nah, di situ udah nggak ada orang, nggak mungkin lah jam segitu ada orang, kita tahu. Itu tiba-tiba ada yang kayak malu gitu coy. Tak. Kalau umpamanya di lantai bawah atau lantai atas kita tahu tuh, suaranya kan nggak, ini pas banget di sebelah, itu pertama kali tahun 2019, gue lupa bulan apa. Nah terus sama nih,
masih sama. Dan waktu itu gue responnya sama teman-teman kayak ya udah beres-beres kita balik gitu, beres-beres kita balik. Terus habis itu BTW ini ada kucing boker kayaknya bau asem dah. Iya bener kan. Pasir. Oke. Nah terus habis itu lembur lagi ya kan. Apa namanya, tapi ini beneran tau bau asem coy, beneran bau asem nih. Ada kucing boker sialan emang. Oke. Bukan bunga, tenang. Bau asem ini. Bener bau kucing. Oke. Nah jadi yang kedua tuh lebih ekstrim lagi tuh. Ini di kantor gue sendiri lagi lembur juga, tiba-tiba kursi jalan sendiri coy. Jadi ini contohnya ruangan gue nih ya. Ini ruangan terbuka nih, open space gitu. Nah kursi yang di sini tuh jalan sendiri, geruk kenceng banget. Gak ada yang narik, gak ada apa. Serius coy. Kabur lah kita langsung beres-beres. Itu udah nggak mikirin laptop mati apa kagak, udah yang penting balik. Pasti serem banget ya serem banget. Dan apa namanya, itu terjadi beberapa kali setiap kita lembur tuh kejadian kayak gitu. Dan ya udah akhirnya gimana, kita tahu lah sekitar jamnya tuh kayak ada jadwalnya gitu. Iya serem banget coy. Oke. Teman-teman capek nganggur, apa namanya, kalau menurut gue gitu serem ya. Kalau menurut kalian serem apa enggak, itu bisa komen di bawah ya. Oke. Dulu ada cerita lagi nggak? Kalau lu jadi gue ya, dapat kejadian kayak gitu gimana? Langsung cerita ke teman. Jadi suatu kebanggaan. Tapi yang paling serem yang kursi jalan sendiri sih. Iya sih emang. Rasanya kayak gimana gitu. Itu sih serem banget parah. Oke. Apalagi kalau ada yang ngeliat. Nah, serem banget. Takut. Oke. Itu gedung lumayan tua tuh. Itu pernah kebakaran juga gedung, kalau nggak salah. Pernah kebakaran di daerah Guntur, Kuningan Madya. Salah satu gedung tertua ya. Kalau umpamanya kalian bisa nebak, hebat. Tulis aja di komen itu gedungnya apa. Oke. Terus selain itu gue pernah juga sih dulu lama banget, gue pernah mondok juga dulu waktu SMP dulu. Dan pas di pondok itu ya terus sering banget tuh suara. Tapi lihat sih nggak pernah ya. Terus suara sih paling sering. Suara paling sering. Karena dulu gue mondok di kampung, di pelosok, belum ada listrik. Di daerah Tanjung Lesung sono, ujung Kulon. Itu dulu belum ada listrik. Jauh. Deket sih sama rumah gue di daerah situ juga sebenarnya. Apa itu belum ada listrik, itu sering banget. Oke. Dan sampai sekarang sih sebenarnya gue penakut gitu ya, tapi ya namanya udah tua kan. Agak-agak dikit berani aja nambah. Oke. Ya Bill. Apa namanya, tadi kan kita cerita horor nih ya kan. Nah sekarang kita nyambungin nih ke channel Capek Nganggur ya kan. Menurut lu nganggur horor kali? Lebih horor nganggur apa lebih horor ketemu yang begitu? Lebih horor nganggur. Kenapa dia lebih horor gitu? Dibang horor. Apa sih namanya? Kalau horor kan, kalau nganggur nggak punya duit. Kalau horor itu apa ya? Kalau nganggur nggak punya duit. Kalau horor ya udahlah gitu aja ya. Iya udah selesai ceritanya kalau horor. Kalau nggak punya duit mah terus-terusan ya. Terus-terusan. Oke, jadi paling nyeremin nganggur ya. Nganggur. Oke. Iya sih benar, gue juga setuju. Kalau gue paling nyeremin itu adalah nganggur. Ya karena ya kita nggak punya duit coy, misalnya. Kalau seandainya kalian nggak punya save apa ya, dana darurat ketika kalian nganggur, itu udah pasti sih pusing, apalagi kayak punya tanggungan, punya ya cicilan rumah, mobil, kartu kredit, motor dan lain sebagainya. Itu kayak sesuatu yang emang benar sih menurut gue sih lebih horor nganggur daripada horor apa ya, mistis gitu-gitu. Itu kayak ini banget lah, kayak apa namanya, beda banget lah rasanya. Oke, biar menurut lu ya, biar nggak, menurut lu nih ya Dil, sebagai fresh graduate yang baru lulus belum lama, gimana caranya menurut lu nih ya, gimana caranya biar nggak kelamaan nganggur dari lulus sekolah menurut lu? Selalu mencoba Mencoba gimana?
coba walaupun gagal. Coba ngelamar terus, Nah, ngelamar terus gitu ya. harus walaupun gagal tetap berusaha. Oke, mantap. Ya, oke, jadi buat teman-teman yang masih nganggur, apalagi fresh graduate ya, apalagi lu udah kuliah. BTW Fadil ini dia cuma lulus SMK ya, tapi mantep lah, keren. Gua nggak nyangka dia bisa gambar apa namanya mural juga. Jadi buat lu yang pengen bikin mural sama dia murah. Belum punya portofolio soalnya, jadi masih murah. Kalau dia udah punya portofolio mahal. Oke. Terus dia juga bisa ya editing dikit-dikit nih, karena kita bikin YouTube berdua juga, terus kita megang Fadil juga megang Instagramnya polar.id ya kan. Di situ ya kalian juga follow ya polar.id, di situ banyak info lowongan kerja dan juga materi-materi tentang dunia kerja. Buat teman-teman yang emang masih nganggur, fresh graduate, lulusan apa namanya SMK, jangan minder. Kemudian juga apalagi lu udah kuliah deh, lu udah lulusan D3, S1 ataupun S2, hajar terus aja udah, jangan pernah kendor, jangan gengsi, jangan mentang-mentang kalian S1, jangan mentang-mentang kalian S2 kalian milih-milih kerjaan gitu. Ya, apa namanya, gue nggak mau, gue kan S2 kerja di sini, malu gue nggak mau gitu, gue kan S1 tapi kok kerjaan gue kayak gini, jangan kayak gitu bro gitu. Sekarang nyari kerja tuh makin susah, dulu udah susah, sekarang makin susah lagi gitu ya. Jadi kalau lu dapet tawaran yang menurut lu masih bisa workable gitu ya, lu masih bisa kerjain, dan itu apa namanya sesuatu yang ya nggak salah lah gitu ya, sesuatu yang baik, ya udah kerjain aja menurut gue, sambil lu nyari sesuatu yang emang lu pengen gitu. Jangan terlalu milih lah menurut gue. Kalau lu terlalu milih sih kelamaan nganggurnya, bener deh, capek nganggur tuh asli. Gue pernah nganggur, capek banget nganggur, tidur capek tidur mulu, iya, nyari kerja capek ya kan. Oke, deal. Udah ya, nggak ada lagi yang mau dibahas ya sekarang ya. Jadi intinya lebih horor nganggur daripada setan ya. Daripada setan ya. Setan aja di Indonesia sekarang jadi lelucon. Gue mau cerita tentang babi ngepet. Kita lanjut lagi. BTW, babi ngepet itu deket sama rumah gue coy, di daerah Bedahan, Sawangan. Ya, lu tahu kan dia? Nah, lu bisa ceritain nggak detailnya gimana? Lu pasti tahu lah, lu anak sini kan? Detailnya? Iya, yang babi ngepet itu. Tahu nggak lu? Gibah jatuhnya bang. Ya nggak apa-apa, kan kita netizen. biar mereka tahu gitu kan. Kalau umpamanya di Depok itu ya sebenarnya orangnya orang kota, ya kan, orang kota ya, deket banget sama Jakarta coy. Dari sini Jakarta paling cuma 1 jam gitu, tapi di sini tuh masih kuat banget yang beberapa nggak semuanya, beberapa yang masih percaya tentang hal kayak gitu. Makanya kemarin tuh viral banget ya, padahal ditipu Ustadz ya. Sampai ada tiktokers datang ke situ. Iya. Viewers sampai 6,2 M. Anjir, serius? Pas hari H-nya? Pas ditangkapnya itu kan? Pas ada babinya, pas ditangkapnya ya? Ada babi. Oh iya. Buset ya. Niat banget ya. Gila. Dikira itu beneran ya? Iyalah, dikira beneran lah, orang pas belum baru kebuka beberapa hari yang lalu kan. Iya. Oke, itu deket banget kan? Dekat. Di lingkungan teman-teman lu dibahas apa tentang babi ngepet? Jadi ledekan apa? Soalnya di lingkungan gue jadi ledekan karena gue orang Depok. Dan gue orang sini, orang deket sini. Ledekan. Jangan kemudahan. Jangan udah. Karena ada babi ngepet. Kagak, ntar orang mudahan sakit-sakit. Oke. Ya, itu aja deh intermezzonya. Jadi sebenarnya babi ngepet itu yang kemarin viral itu bukan babi ngepet. Kalian bisa lihat di detik.com, kalian juga bisa lihat di apapun lah, berita online. Babinya tuh belinya di online itu, di komunitas ya. Iya, di komunitas. Itu babi beneran, babi asli ya kan. Terus babinya masih kecil katanya. Jadi itu bukan babi ngepet ya teman-teman. Jadi nggak usah takut buat datang ke Depok, nggak usah takut buat datang ke Bedahan Sawangan. Oke, dan di sini banyak perumahan. Jadi kalian kalau mau beli rumah di sini selalu aja. Itu kemarin itu bener-bener cuman kayak ya oknum ustadz itu hanya ingin meramaikan majelisnya kayak gitu, tapi dengan cara yang seperti itu nggak baik ya buat teman-teman semuanya. Jadi gue kasih tahu lagi, babi ngepet yang kemarin itu nggak ada di Depok men, karena gue orang Depok. Oke, thank you Neil. Kayaknya udah ada lagi ya, udah kita bahas ya. Ntar kita bikin bahasan lagi yang lain.
Sip, kalau gitu thank you semuanya teman-teman, semoga obrolan ini bermanfaat ya, walaupun ini obrolan nggak terlalu bermanfaat banget sih, tapi semoga bermanfaat ya. Oke, salam capek nganggur.